Halo, selamat pagi untuk kalian semua. Sekedar perkenalan kembali, saya Pak Reno Manafe. Saya akan mengajar matematika di kelas 7. Terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Eh, untuk pembelajaran, kalian harus menonton video pembelajaran ini guna untuk memperlancar kegiatan pembelajaran kita. Oke, sekedar memperingatkan bahwa tetap patuhi aturan pemerintah, tetap saja di rumah, jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak aman. Oke, untuk selanjutnya video pembelajaran dapat kalian simak video berikut. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Khususnya bilangan bulat kita mengurutkannya dan pecahan. Kita mengurutkan bilangan bulat dan pecahan. Oke, sebelum kita mengurutkannya, kita harus tahu bilangan bulat itu apa. Oke, bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0, bilangan bulat negatif. Kurang lebih ilustrasi gambarnya adalah seperti ini. 0 di tengah, di sebelah kanan 0 itu merupakan bilangan bulat positif, dan di sebelah kiri 0 itu merupakan bilangan bulat negatif. Nah, yang mau Pak tekankan di sini adalah semakin ke kanan artinya bilangan tersebut semakin besar. Yang harus kalian paham. Terus semakin ke kiri maka bilangannya akan semakin kecil. Nah, 1 negatif 1 dan negatif 1 itu dapat kalian katakan sebagai lawan bilangan. Oke, misalkan Pak tanya begini, lawan bilangan dari 1. Oke, jawabannya negatif 1. Terus Pak tanya lagi, lawan bilangan dari negatif 3. Ya, jawabannya 3. Kalau seandainya Pak tanya, lawan bilangan dari 108, otomatis lawan bilangannya adalah negatif 108. Oke, cukup sampai di situ. Kita masuk lagi ke dalam bilangan bulat. Nah, dalam bilangan bulat itu ada yang namanya bilangan asli, bilangan caca, bilangan prima. Nah, bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Artinya kalian kalau ditanya dengan apa itu bilangan asli, maka kalian cukup tanamkan di pikiran kalian bahwa bilangan yang dimulai dari angka 1. Bilangannya dimulai dari angka 1, itu namanya bilangan asli. Kemudian bilangan caca. Oke, bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari angka 0. Artinya dia mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ditekankan bahwa dia dimulai dari angka 0. Itu bilangan caca. Nah, sekarang kita masuk pada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Oke, kenapa 1 tidak masuk dalam bilangan prima? Karena kita lihat dari definisi bilangan prima, bilangan yang dapat habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. 1 itu otomatis dapat dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri adalah 1. Sehingga satunya tidak masuk. Dia dimulai dari 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Oke. Sekarang kita bergeser lagi. Mengurutkan bilangan bulat. Oke. Kita langsung di soalnya saja ya. Urutkan bilangan bulat berikut dari terkecil ke terbesar. Oke, misalkan dia seperti ini. Negatif 5, 0, 12, negatif 1, 4, negatif 10. Kita langsung jawab. Oke, seperti sebelumnya yang tadi Pak jelaskan bahwa bilangan semakin dia ke kanan, maka dia akan semakin besar. Dan semakin ke kiri, bilangannya akan semakin kecil. Oke, maka dari bilangan-bilangan di atas ini, yang paling kecil adalah negatif 10 karena dia terletak paling kiri dari bilangan-bilangan di atas. Setelah negatif 10, maka urutan berikut adalah negatif 5. Setelah negatif 5, urutan berikut adalah negatif 1. Setelah negatif 1, urutan berikut adalah 0.
Dan yang mengikuti 0 setelahnya adalah 4. Dan yang paling terakhir atau yang paling besar adalah 12. Oke, apakah kalian sudah paham? Kalau masih belum paham, silakan bertanya. Oke, kita masuk ke bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dibentuk dalam bentuk A per B dengan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Nah, contohnya adalah 1/2. Tentu kalian sudah pernah pelajari ya bentuk pecahan di jenjang sebelumnya. Oke, 1 ini dikatakan sebagai pembilang, 2 dikatakan sebagai penyebut. Oke. Nah, di dalam pecahan juga itu ada yang namanya pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa ya contohnya seperti 1/2, 2/3, 4/5, 10/12, 12/25 dan seterusnya. Artinya dia hanya bentuknya A per B, itu pecahan biasa. Kalau pecahan campuran itu contohnya adalah seperti ini, 1/2. Atau ada contoh yang lain, 1/2/3, 2/1/3. Bentuknya bukan A per B lagi, melainkan sudah ada C, A, B per C. Seperti itu ya kalau mau diilustrasikan atau dibuat contoh supaya kalian lebih paham. Oke, next kita lanjut ke materi berikut. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana kita mengurutkan pecahan. Contohnya ada sebagai berikut. Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil ke terbesar. Oke, contohnya adalah 1/4, 1/2, 1/7, 1/3, 1/5, dan 1/6. Oke, Pak, bagaimana caranya kita menentukan urutannya? Oke, gampang sekali kalian menentukan urutannya. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan Pak punya roti itu ada 1. Rotinya Pak itu ada 1. Pak bagi ke 2 orang. Terus beberapa menit kemudian Pak beli roti lagi. Pak bagi 3. Pak bagi ke 3 orang. Terus beberapa menit kemudian Pak beli roti lagi. Rotinya 1, Pak bagi 4. Pak baginya ke 4 orang. Nah, pertanyaannya, dari ketiga masalah tersebut, yang tadi Pak beli roti 1 Pak bagi 2 orang, Pak beli roti 1 Pak bagi 3 orang, dan Pak beli roti 1 Pak bagi 4 orang, pertanyaannya, mana yang mendapat potongan paling sedikit? Ya, otomatis yang mendapat potongan paling sedikit adalah roti yang dibagi menjadi 4 bagian. Sehingga dari masalah ini kita bisa menggunakan ilustrasi tersebut. Oke, kita lihat 1/4 artinya 1 roti, saya beli 1 roti dan saya bagi ke 4 orang. Saya beli 1 roti, saya bagi ke 2 orang. Saya beli 1 roti, bagi ke 7 orang. Saya beli 1 roti dan bagi ke 3 orang, dan seterusnya, sehingga kalian dapat menentukan mana yang terkecil dan mana yang paling besar. Sehingga urutannya adalah 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Itu pakai ilustrasi roti. Nah, sekarang bagaimana kalau masalahnya seperti ini? Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil ke terbesar. Nah, kalau kita lihat di atas, pembilangnya sama semua kan? Ya, pembilangnya adalah 1 semua. Pembilangnya itu adalah 1 semua. Bagaimana kalau soalnya seperti ini? Urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terkecil ke terbesar dengan 1/2, 4/5, 2/3, dan 2/6. Oke, kalau secara cepat, kalau misalkan kalian sudah paham, maka kalian dapat menentukan urutannya seperti ini: 2/6, 1/2, 2/3, 4/5.
Pak, kira-kira apakah ada cara yang lebih kita paham? Ya, otomatis ada. Kalau misalkan pembilangnya tidak sama, apa yang harus kalian lakukan? Ya, tentu di jenjang sebelumnya pasti kalau seperti ini apa yang harus kalian lakukan? Maka kalian harus samakan penyebutnya dulu. Samakan penyebutnya. Karena pembilangnya beda, maka kalian harus samakan penyebut dengan cara mencari KPK atau bilangan yang dapat membagi 2, 5, 3 dan 6. Oke. Caranya adalah kalian bisa tulis ini terlebih dahulu. Oke. Kita lihat seperti tadi yang Pak bilang. Cari bilangan yang dapat membagi 2, 3, 5 dan 6. Ya, 30. Sehingga kita tulis 30 di sini. Pak, bagaimana cara menyamakannya? Oke, caranya adalah untuk pecahan 1/2, yang pertama 30 ini kita bagi dengan 2. 30 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 15. 15 dikali dengan 1. 15 kali 1 hasilnya 15, kita tulis di atas sini. Sehingga kita dapat 15/30. Oke. Untuk pecahan yang kedua 4/5 kita tulis lagi seperti ini. Per 30 karena kita sudah samakan penyebutnya dengan 30 atau mencari KPK-nya dengan 30. Sehingga untuk pecahan 4/5 30 kita ya bagi dengan 5. 30 bagi 5 hasilnya adalah 6. 6 kita kali dengan 4 sehingga hasilnya adalah 24, kita tulis di atas sini. Oke, begitu seterusnya. Untuk yang 2/3 sama juga, kita tulis 30. 30 kita bagi dengan 3, hasilnya berapa? 10 ya. 10 dikali dengan 2, 20, kita tulis 20 di atas ini. Terus yang ini 30 juga. 30 kita bagi dengan 6. Berapa? 5 ya. 5 hasilnya kita kali dengan 2, hasilnya adalah 10 ya. Sehingga dapat kita lihat pecahan 1/2 ini dia menjadi 15/30. 4/5 dia menjadi 24/30. 2/3 dia menjadi 20/30. Yang 2/6 dia menjadi 10/30. Oke. Sehingga urutannya yang dari paling terkecil adalah, kalian bisa lihat dari sini, karena pecahannya karena penyebutnya sudah sama 30, cukup kalian lihat pembilangnya. Oke, 15, 24, 20 dan 10. Dari keempat bilangan ini mana yang paling kecil? Ya, otomatis 10. Sehingga 10/30 itu adalah pecahan 2/6. Oke, yang paling kecil kita tulis 2/6 terlebih dahulu. Oke, selanjutnya yang terkecil kedua. Oke, 15. 15/30 itu punyanya pecahan 1/2. Sehingga kita tulis 1/2. Selanjutnya untuk yang terkecil ketiga, oke, kita bisa lihat 20/30 ya. 20/30 itu pecahan milik 2/3. Sehingga kita urutkan untuk yang ketiga 2/3, dan otomatis yang terakhir adalah 24/30 atau itu miliknya 4/5. Sehingga kita tulis 4/5 di sini. Oke. Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi berikut. Nah, masuk ke bilangan desimal. Bilangan desimal itu adalah suatu sistem bilangan dengan basis 10. Pak, basis 10 itu artinya apa sih? Oke, basis 10 itu artinya persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya, per 10 ribuan, per 100 ribuan, per sejutaan, ya seperti itu. Terus kalau untuk persepuluhan itu artinya satu angka di belakang koma. Contohnya adalah 0,1. Terus untuk yang per seratusan itu adalah 2 angka di belakang koma. Contohnya 0,12, ada 2 angka di belakang koma ya. Oke. Sekarang untuk yang per seribuan itu ada 3 angka di belakang koma.
contohnya 0,125. Oke, kalau untuk per 10 ribuan otomatis ya 4 angka di belakang koma, dan contohnya bisa 0,1234 ya, seperti itu. Yang penting ada 4 angka di belakang koma. Ya, sudah paham? Oke, kalau misalkan kalian sudah paham, kita lanjut ke mengurutkan bilangan desimal. Urutkan bilangan desimal berikut dari terbesar ke terkecil. Contohnya, Pak langsung ambil contohnya dari atas 0,1, 0,12, 0,125. Nah, kita harus mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Pak, caranya bagaimana? Kok bisa 0,125 terus yang paling besar, yang terbesar kedua 0,12 dan yang paling kecil 0,1. Nah, triknya adalah kalian lihat di sini. Ini 1 angka di belakang koma. Ini 2 angka di belakang koma. Ini 3 angka di belakang koma. Caranya adalah caranya kalian harus menyamakan angka di belakang koma dengan angka di belakang koma terbanyak. Ya, angka di belakang koma terbanyak itu yang mana? Otomatis yang ini ya, 0,125, karena dia 3 angka di belakang koma. Pak, terus nanti bagaimana dengan 0,1 dan 0,12? Ya, karena ada 3 angka di belakang koma, 0,1 ini dia akan jadi 0,100. Oke. Terus Pak, bagaimana dengan 0,12? Ya, karena dia harus 3 angka di belakang koma, maka 0,12 dia akan menjadi 0,120. Oke. Terus yang 0,125 dia tetap menjadi 0,125. Sekarang kita tinggal mengurutkan. Pak, bagaimana cara mengurutkannya? Tinggal saja kalian lihat 3 digit di belakang komanya. 100, 120, 125. Mana yang paling besar? Otomatis 125 ya. Sehingga yang paling besar itu 0,125. Yang keduanya 0,120 dan yang ketiga adalah 0,100. Dengan kata lain, urutannya itu adalah dari terbesar ke terkecil akan menjadi 0,125, 0,12, 0,1. Iya, sama ya jawabannya, 0,125, 0,12 dan 0,1. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran ini dapat berguna bagi kalian. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Shalom. Oke, bagaimana video pembelajaran yang telah kalian tonton tadi? Apakah kalian mengalami kesulitan? Jika kalian mengalami kesulitan, kalian dapat bertanya langsung kepada saya dan saya akan menjelaskan kalian untuk kalian lebih paham lagi. Oke, sekian dan terima kasih.